Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, berjumpa kembali, sehat walafiat dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sebangsa, seiman dan setanah air, berikut pada kesempatan ini saya akan perlihatkan sebuah keangkuhan, sifat keangkuhan dan kesombongan manusia. Ini yang saya perlihatkan adalah angkuh dan sombongnya berani gagah, yaitu Bahar Smith, ya, ketika atau di saat sedang berceramah di mimbar, ya, di panggung. Mereka berkata dengan lantang keras, berkata begini begitu, ya memfitnah orang, menjelekan orang lain, ya ghibah kan yang disampaikan kepada jamaahnya, ya, menjelek-jelekan Kiai Haji Madudin, menjelek-jelekan Haji Roma Irama, ya itu kan berarti pengajian seperti apa yang seperti itu, ya, bentuk dakwah seperti apa yang bisa kita ambil intisari apa yang bisa kita ambil, ya. Malah kesombongan yang dicontohkan. Ya. Harusnya kan dia melarang bersifat sombong, angkuh, ya, sebagai Habib, kata dia, habaib, ya karena memang habaib Yahudi Yaman, ya, yang bukan keturunan Rasul, ya diberi ciri-ciri, ya kayak gitulah. Ya itulah ciri-ciri seorang Habib yang mengaku keturunan Rasul tapi bukan keturunan Rasul, ya seperti itu cirinya, ya. Cuma ngaku-ngaku aja, klaim dia itu kan. Tapi tidak mencerminkan sedikit pun bahwa itu dia adalah keturunan Rasul. Pancek orang Bogor mah ai uyah mah moal netes ka luhur gitunya. Kalau enggak netes ke atas berarti kan ke bawah. Paling tidak ya ada sari-sarinya tuh, ya. Suaranya tuh, ajakannya tuh, pengaruhnya tuh sedikit, ya. Tapi kan ini enggak ada. Malah mengajak atau mencontohkan sifat sombong dan angkuhnya seorang dai. Jadi apa, ya? Seperti apa masa yang begini mau diambil jadi panutan aja? Panutan ya panutan, panutannya yang gimana? Aduh, ya. Sahabat, wargi sadaya, kadengnya oma tong salah, ya. Dan marilah kita sikapi dari ini semua, kita ambil maknanya, kita ambil pelajarannya dan harus seperti apa. Tapi sombongnya dia di saat berdakwah, ketika Allah beri peringatan sedikit saja, diberi penyakit, sakit sedikit, tak berdaya manusia. Angkuhnya, gagahnya, sombongnya di atas panggung jatuh, ya, dan jalan pun tidak bisa didorong pakai roda. Itulah manusia bisa apa? La haula wala quwata illa billah. Ya sahabat, jangan sombong, jangan angkuh, lebih baik kita merendah, ya, ketimbang kita sombong. Dan mudah-mudahan ini jadi pelajaran bagi kita semua, dan tidak ada contoh di sini bagaimana manusia yang angkuh dan sombong, dan bagaimana Allah memberi peringatan kecil kepada yang demikian. Terima kasih. Yuk kita lihat video ini. Mereka mau ngapain? Satu ikut mulutnya biar mereka mau ngapain? Kan saya bilang, Jakarta satu iman. Andaikan ada 1 juta iman atau seluruh dunia iman al-Bukhari yang membatalkan nasab Alawi, yang ulama-ulama zaman dulu nggak ada, hanya dia doang, ya, makhluk asli satu ini, itu tidak akan pernah bisa meruntuhkan nasab Alawi dan tidak akan pernah bisa menghilangkan dalam hati kalian yang benar-benar cinta kepada habaib dan zuriyah Nabi Muhammad SAW. Mancing nih ceritanya, kita mancing, perahunya sama, satu perahunya sama, pancingannya sama, corannya sama, kainnya sama, umpannya di laut yang sama. Dapat ikannya sama nggak? Enggak. Pak Habib Smith dapat 20 ekor, Imat dapat 3, Fuad dapat 2, Kori nggak dapat. Itu namanya
Iya kan? Kalau Allah udah jamin rizki kamu Asep, rizki kamu hari ini 1 juta, walaupun kamu nggak keluar rumah, nggak kerja, kamu bakal dapat 2 juta. Tapi kalau rizki kamu Allah udah bilang Asep, rizki kamu 10.000 Sep, kamu mau kerja dari pagi sampai pagi, 10.000 yang kemudian. Paham? Itu rizki. Bukan berarti saya bilang nggak usah kerja, enggak, silahkan kerja, ikhtiar harus, tapi jangan terlalu bersungguh-sungguh. Harusnya bersungguh-sungguh dalam urusan yang belum tidak dijamin. Apa itu? Surga. Jangankan kita yang penuh dosa, ahli maksiat. Imam Ali Zainal Abidin, cucunya Rasulullah, Imam Ali Zainal Abidin, beliau pernah nangis. Ada ketika beliau nangis, muridnya nanya, ya Imam, mahadzal baka, wahai Imam, tangisan apa ini? Kenapa kau menangis? Anta min ahli bait Rasul, engkau itu keluarganya Nabi, cucunya Nabi. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Allah berkehendak untuk mensucikan, mengeluarkan kotoran-kotoran dalam hati kalian wahai ahlul bait, dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Engkau adalah ahlul bait. Apa yang mesti kau takutkan? Apa yang mesti kau khawatirkan? Beliau jawab, wailak, celaka kamu berngomong seperti itu. Inna Allah khalaqal jannah liman ata'ahu walau kana abidan habasyian. Allah itu menciptakan surga bagi hamba-hamba yang taat, bagi hamba-hamba yang patuh kepadanya, sekalipun hamba yang taat dan hamba yang patuh itu dari golongan budak-budak ada, dari golongan budak, walaupun nasabnya nggak mulia, walaupun dia budak, walaupun dia orang susah, walaupun dia nggak dikenal, tapi kalau dia taat, dia patuh, dia tunduk kepada Allah, tempatnya dia di surga. Wa khalaqallahu nar, dan Allah menciptakan neraka liman asa'ahu, bagi siapa orang yang bermaksiat dan berbuat dosa kepadanya, walau kana malikan korosian, sekalipun yang berbuat dosa dan berbuat maksiat itu adalah pembesar-pembesar Quraisy, mulia nasabnya, mulia garis keturunannya. Tapi kalau berbuat dosa, kalau berbuat maksiat, mabuk, pelacur, zina, narkoba, judi online, maka tempatnya neraka. Tidak ada urusan. Oh, ilmunya setinggi langit, Ustadz, Kiai, Mas saya, tinggi sampai di langit ilmunya. Mau dia Habib, Sayyid, Syarif, cucunya Nabi Muhammad, kalau berbuat dosa, kalau berbuat maksiat, tempatnya neraka. Nah, makanya ini nyambungnya kemana? Ke Roma Irama apa? Ke Roma Irama. Roma Irama ngomong doktrin para habaib, doktrin suaranya ini tua, doktrin para habaib, itu habis kalau buat dosa, buat maksiat, itu pasti walaupun maksiat masuk surga. Hei, Roma, jaga kau punya mulut, jangan juga fitnah. Habib siapa yang ngomong begitu? Siapa habaibnya yang ngomong begitu? Kalau Habib pasti masuk surga, walaupun dia berbuat dosa, walaupun bermaksiat, walaupun dia judi, walaupun dia melacur, walaupun dia narkoba, walaupun dia mabuk, pasti masuk surga. Habib siapa yang ngomong? Di mana? Kapan? Siapa orangnya? Bilang. Jaga kau punya mulut, Roma. Jangan fitnah. Kalau memang ada habaib yang ngomong begitu, Habib walaupun berbuat dosa pasti masuk surga, saya baru akan bantai itu Habib di depan Roma Irama. Udah tua, bangka, suka fitnah, betul? Jaga kau punya mulut tuh, jaga. Kalau emang ada habaib yang begitu, siapa? Bilang. Saya datang, saya ingat depan dia tuh Habib kalau ngomong gitu. Ini baru namanya di tengah. Saya kan orang yang saya ini tawasul, insaf. Habib salah, baru insaf tuh. Dan saya
bilang baru saja. Makhluk satu bikin fitnah. Emang susah kalau sama begal-begal nasab ini. Nantang, giliran didatengin, keringet dingin, keringet jagung keluar. Saya datang berdua doang ini sama makhluk tuh, dalilnya. Datang berdua, katanya itu Bahar, datangnya rame-rame lah. Saya datang berdua aja nih. Saya turun dari mobil, orang-orang lihat tuh ada Bahar. Masyarakat Kresek, kampungnya Imat, kandangnya Imat, masyarakat kumpul, tangan sama saya, buka foto sama saya. Terus bilang saya yang bawa pasukan, nggak ada sama pasukan. Saya cuma berdua, cuma masyarakat lihat saya, masyarakat kumpul. Padahal itu kandangnya dia. Saya datangin saudara-saudara. Goblok siap. Begal nasab saya otak. Goblok. Nantangin, didatangin, malah banyak alasan. Bencong siapa bro? Naon dia, ha? Aika baru sih. Siapa deh? Razia habaib barawi. Razia aing, razia. Ini. Saya tanya masyarakat di sini cinta habaib nggak? Cinta habaib nggak? Saudara-saudara, jangankan satu imat, satu pelerek, satu kori, walaupun seluruh manusia ini adalah imat, tetap nasab Balawi, nasab kami para habaib tidak akan selalu tunjuklah. Nasab kami dibangun fondasinya dengan fondasi iman, fondasi takwa, fondasi sikoh. Udah pakai kitab kalau sudah saya mau bahas panjang lagi. Saya bilang auman singa terlalu mahal untuk membalas gonggongan para anjing-anjing. Nyesel kemarin saya datang, ngapain datang? Banyak yang nantangin saya, banyak. Cuma di media sosial, makanya saya nggak layanin. Nah si makhluk si ompong satu kemarin beda. Saya lagi enak main gitar sama Habib Lutfi, lagi enak main gitar apa TikTok gitu. Saya kan nggak punya TikTok ini. Lagi main gitar, ini makhluk masuk. Par, kan ngobrol lagi, kalau itu kan ngobrol langsung. Beda urusan kalau begitu bos. Ngobrol langsung. Saya nggak pakai, harusnya kan di tempat netral. Saya nggak pakai begitu. Udah kau di mana? Kresek. Ayo sudah. Saya datang ke Kresek sekarang. Bila datang, kau di mana? Di kampung di sini. Malah masyarakat di situ semua merebutin saya, saudara-saudara. Jadi udah lah, kalau cuma sekuping, kalau itu cuma sekuping, cuma secuil, udah jangan banyak ngomong. Nggak ada ngaruh. Nggak ngaruh, betul. Justru semakin dibakar, semakin wangi. Ada nggak kalau para habaib berkurang? Ada nggak? Berani. Ada nggak kalau saya ceramah jamaahnya berkurang? Ya, memang bagus begitu. Saya nyampe sini jam 1, masih tetap ditunggu. Di Banten, saya ceramah. Saya naik ceramah jam 4, tetap ditunggu. Ada berkurang nggak? Ngaruh nggak? Allah peringat. Sian lu banci goblok. Paling dicolek. Bilang ceramah, keras, dengan gayanya. Makanya susah orang kalau hasut, itu susah. Penyakitnya satu. Diberi peringatan. Sembuhnya cuma satu, obatnya. Diberi Tahu satu. apa? Apa? Batuk. Mati. Angin. Orang yang hasut, lamun ayah hasut, orang lamun Berdaya. lamun ayah jelema, saya tanah hasut, Dipakai sombong. saya obatnya, Kebanggaan dan kesombongan. kecuali modal. Saya ini nggak mau bahas ini, nggak boleh belok-belok kemari.
Orang dibahas Nabi Ibrahim. Iya, dibahas itu. Jadi itu, paham ya? Jadi saya banyak yang nantangin di media sosial. Saya, ngapain waktu saya terlalu mahal? Saya ngajar santri, bikin kitab, ceramah ke sana, di sini. Mahal buat nilai mereka. Nah kemarin itu saya datang, kenapa? Karena dia langsung. Beda kalau yang lain kan cuma bikin video. Mana Pak, saya tantang. Kalau ini ngomong langsung sama saya, makanya saya datangi. Udah ini kayak cuci bahasa. Padahal waktu itu lagi hujan, cuaca dingin bukan panas. Tapi keringetnya kayak jagung tuh. Loh, habis sekarang keringetan. Iya dulu keringetan orang anak ceramah, anak keras, ceramah lagi pas angin lagi keringetan. Nah, bukan masalah itu. Sebab orang kalau ini banyak alasan, ntar dibilang alasan inilah, udahlah, masyarakat bisa menilai ini. Sekali lagi, Pak Harun Smith, saudara, saya udah nggak mau lagi ngomong-ngomong dan ini masalah itu. Karena apa? Saudara-saudara, diamnya saya, diamnya kami, Pak Alawi, kami para habaib, diamnya kami atas orang-orang yang hina, diamnya kami itu adalah jawaban. Kenapa? Karena aumansia terlalu mahal untuk meladeni makhluk yang tidak setara dengannya, saudara. Sehingga udah datang ke kandang anjingnya minta perlindungan. Udahlah, silahkan mau percaya habis boleh, kita boleh. Sahabat Kalian percaya habaibnya nggak untung, kalian nggak percaya habaibnya nggak rugi. Itulah maka kita sebagai manusia mau ikut Mama Syakir, janganlah angkuh dan sombong. mau ikut Abu Yauji, Apa-apa. Ketika mau diberi sakit ikut sedikit aja, seperti itu. yang Walaupun pondok pesantren keluar di panggung kayak apa, mau ikut Anu, dunia ini miliknya sendiri, mau ikut di hadapan jamaah, apa pondok Al-Mastur atau ya, ini dan itu, ya Mastur ya, seperti itu. yang ma'ruf Itu manusia. Nah, para ulama-ulama Jawa Mudah-mudahan Barat itu adalah satu peringatan yang cinta dari sama Allah. habaib, ulama-ulama Banten, ulama-ulama Jakarta, dan ulama-ulama Indonesia yang Sayang lurus, kepada atau makhluknya, mengikut makhluk kitab ciptaannya, dan diberi peringatan Al-Buki. ke jalan yang benar dan jalan yang lurus, jalan yang diridhoi. Janganlah berkhianat kepada Rasulullah, mengaku-ngaku turunan Rasulullah padahal bukan. Itu kan berkhianat ya. Melecehkan kalau kata saya. Berkhianat ya. Dalam tubuhku ada darah Rasulullah. Darah yang Rasulullah yang mana? Orang nggak ada ya. Nasabnya terputus kok, tidak nyambung secara ilmiah mau gimana ada. Ya, mudah-mudahan dengan diberi peringatan Bahar bin Smith bisa sadar, menyadari dan kembali ke jalan yang benar ya, dan tidak berkhianat atau tidak mengkhianati kekasihnya Allah yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun tidak, barangkali mungkin Allah akan memberi peringatan yang lebih keras lagi. Ya, sebab Allah sangat tidak menyukai sikap angkuh dan sombong. Tidak akan masuk surga apabila dalam hati seseorang ada sebesar biji sawi pun kesombongan. Nah itu kan peringatan dari Allah. Lalu kita sombong, dan apa yang disombongkan? Dan kita sebagai manusia bisa apa? Baiklah sahabat, Anak tubuh saya mengalir dari Rasulullah. Kenapa? Iri. Pelajaran buat kita. Bila itu bingung saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah. Siap masuk. Medis masuk.
Tidak harus sombong. Apa yang disombongkan? Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Baiklah, terima kasih saudara.